Tegap, maju! Jalan! Untuk pelatihan Paskibraka di Kota Yogyakarta sendiri sebetulnya terbagi menjadi dua tahap. Ada tahap 1 dan juga tahap 2, kemudian ada tahap asrama juga. Dan saat ini adik-adik sedang melaksanakan pelatihan tahap 2. Sudah menempuh hari ke-11 di tahap 2 yang totalnya ada 15 hari. Tahap 1 pun juga ada 15 hari, sudah dilaksanakan kemarin bulan Maret. Dan untuk saat ini adik-adik sudah melaksanakan latihan, memasuki proses latihan formasi, pengibaran bendera, pembawaan nampan dan lain sebagainya, sehingga mungkin bisa dikatakan adik-adik sudah menerima materi secara penuh, hampir 100%. Tinggal bagaimana adik-adik mengaplikasikannya ketika latihan di lapangan. Untuk latihannya sendiri kami melaksanakan kemarin tahap 1 itu sempat di SMP Negeri 1. Kemudian untuk tahap 1 5 hari sisanya, dan kemudian tahap 2 ini kami melakukan full di Balai Kota Yogyakarta. Untuk terpilihnya adik-adik yang sekarang berdiri di belakang saya ini berjumlah 38, 19 putra dan 19 putri. Dan sebetulnya mereka satu angkatan itu terdiri dari 46 pasang. 4 pasang lainnya sudah berangkat ke tingkat provinsi, dan juga ada satu alhamdulillah dari Kota Yogyakarta berangkat ke tingkat nasional, satu putri. Kemudian untuk proses seleksinya sudah dilakukan sejak kemarin bulan Februari melalui beberapa tahapan. Ada tahapan administrasi, seleksi berkas, kemudian ada tahap posturisasi di mana adik-adik dituntut untuk memiliki fisik dan kesehatan yang bagus untuk menjadi calon paskibraka. Kemudian ada tes samapta dan baris berbaris. Tes samapta terdiri dari beberapa kegiatan seperti lari, push up, sit up, pull up, kemudian ada satoran juga. Kemudian baris berbaris seperti yang kita saksikan di belakang, ada jalan di tempat, langkah tegap. Kemudian ketika mereka lolos menjadi 40 pasang di seleksi tahap baris dan samapta, kemudian melanjutkan sesi wawancara. Untuk momen-momen yang tidak dapat dilupakan mungkin menurut saya bagi adik-adik adalah di mana adik-adik berlatih dari siang sampai malam bersama teman-teman yang lain, dan mereka dituntut untuk memahami seluruh materi dalam waktu yang singkat. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana membentuk mental adik-adik dengan segala bentuk teguran maupun bentakan dari kakak-kakak pelatih yang sebetulnya itu juga dilakukan untuk kebaikan adik-adik. Sebetulnya untuk harapan kepada adik-adik Paskibraka 2022, tentu yang paling utama adalah dapat melancarkan dan melaksanakan tugas dengan baik ketika 17 Agustus, baik itu pengibaran maupun penurunan. Dan yang terpenting adalah output dari Paskibraka tahun 2022 ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat mengimplementasikan hal-hal yang sudah diajarkan selama pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kota Yogyakarta tahun 2022 ini dengan baik, sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berkontribusi baik juga di lingkungan sekitar. Sebelum pelatihan sebenarnya kami ada technical meeting dulu, di mana para calon paskibraka kemarin yang sudah lulus seleksi itu dikumpulkan untuk kemudian technical meeting mengenai persiapan Dekatpas tahap 1, sesi 1, sesi 2, dan tahap 2. Nah, kemarin tahap 1 kami pelatihan di SMP 1 Jogja. Kami belajar mengenai etika, kemudian belajar mengenai materi-materi baris berbaris seperti jalan di tempat, langkah tegap. Kemudian kami juga membentuk fisik, di mana kami diberikan materi untuk kebugaran fisik yaitu sit up, push up, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami berlanjut di tahap 1 sesi 2 yang itu kita latihan di Balai Kota selama 5 hari. Di sini kami juga mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam hal paskibraka, yaitu dari etika, baris berbaris, satu hati, satu keluarga, dan seterusnya. Di sini semuanya sama, dan di paskibraka itu jika satu jelek, jelek semua, dan jika satu bagus tidak ada artinya. Maka dari itu semuanya harus sama-sama bagus.
Kalau kesulitan sendiri sebenarnya untuk persiapan aja, semisal seragam, dan kita harus pintar-pintar manajemen waktu dengan benar karena waktu yang kita miliki sangat terbatas. Mulai dari setelah latihan kita harus bersih-bersih diri dan kemudian harus mencuci baju dan sebagainya karena besoknya itu seragam tersebut yang kita gunakan sekarang harus dipakai kembali. Nah, kesulitannya hanya di manajemen waktu saja. Harapan saya dan teman-teman dan semuanya pastinya lancar dalam penugasan, tidak ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, dan kami harap semoga pengibaran ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan semoga tahun ini ada pengibaran karena kemarin sempat vakum beberapa tahun karena pandemi Covid, dan semoga tahun ini bisa bertugas dengan lancar, sukses dan sempurna.